hari ini Allah kasih saya uang 50.000, ini Mhm. pasti untuk makan. Kalau saya daftar umroh bagaimana dengan keluarga saya yang hari ini menunggu, ya kedatangan saya untuk bawa makanan, Tat. Di otak saya berpikir saya udah bawa banyak itu, Tat. Saya ngintip pelan-pelan siapa ya yang mati. Nah, udah buruk lagi, Tat. Saya yakin sama Allah. Saya berujudan aja sama Allah, pasti Allah sudah merencanakan sesuatu yang terindah untuk saya. Kami telepon ibu kami, "Mak, Mama kan pengen ke Baitullah." "Iya, alhamdulillah Mak, Mama berangkat ya." "Loh, kamu di Jambi udah kaya ya?" Gitu. Allahu Alhamdulillah. Jadi Akbar. alhamdulillah udah, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usaid Rahman, dokter umroh Anda. Ingin mengobati rasa rindu ke Baitullah? Sini, 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 sini. Saya kasih tahu resepnya. Kembali di segmen Inspirasi Umrohku, membangun kisah sukses menuju ke Baitullah. Hari ini saya sudah kedatangan seorang yang luar biasa, ya, seorang tukang urut, tapi sudah ke Baitullah. Masya Allah banyak sekali. Oke, kita sapa terlebih dahulu bintang tamu kita, tamu undangan kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Set. Oh, Masya Dokter Allah umroh ya. Sam. Kita kenalan dulu nih lebih jauh dengan Bu Siti. Boleh cerita Bu Siti, gimana sih kisah menariknya pertama kali ya akhirnya Allah undang untuk bisa ke Baitullah? Kan kalau apa namanya pandangan masyarakat ya tukang urut, kemudian tukang bakso, tukang bubur tuh kayaknya susah gitu, butuh Iya. puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Baitullah. Nah, itu prosesnya gimana Bu Siti sampai berangkat ke Baitullah? Alhamdulillah, Tat. Perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Khairiyah dan profesi saya seorang tukang urut. Hmm. Bahkan sampai sekarang pun saya masih ngurut, Tat. Oke, masih ya. Ngurut hati-hatinya umat muslim bagaimana bisa lembut, bisa berangkat ke Oh, Baitullah, Masya gitu, Allah. Tat. Jadi mengurut hati Heeh. yang sedang nonton Heeh, nih ya, itu yang sedang nonton nih biar buat terinspirasi ke semuanya. Ya, Baitullah. betul. Sebenarnya sampai sekarang tetap profesi saya ngurut, salah satunya ngurut untuk bagaimana hati-hati, umat muslim tadi bisa ke Baitullah, bahwasanya kita tahu Baitullah itu rukun Islam yang kelima nih, ya kan. Ya, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima tugasnya tetap ngurut, Tat. Ngurut Mhm. hati-hati bagaimana umat muslim tadi bisa ke Baitullah. Dan alhamdulillah, Tat, mungkin sampai saat ini profesi saya tetap ngurut dan domisili kami masih di Jambi. Saya punya keluarga, saya punya suami, 3 orang putra, Tat. Masya 2 Allah. sudah rumah tangga, 1 masih dalam pendidikan. Mhm. Dan alhamdulillah 3 putra saya itu sudah ke Baitullah semua. Nah, Oh, Masya dan Allah. orang tua kami yang 2 sudah, mertua dan insya Allah maaf Ustadz, kami hitung kemarin sudah hampir 23 yang umroh gratis bersama saya, Pak. Jadi Oh, seperti Masya itu Allah. ya, dan 23 seperti orang tuh ya, yang itu umroh dua puluh gratis tiga bareng Bu ya, Siti. yang umroh Masya Allah. gratis nih dari kami ya, Mhm. ibaratnya dari kami alhamdulillah. Jadi Bu Siti bukan hanya sudah berangkat, tapi juga Mhm. memberangkatkan Iya, orang ya, sampai alhamdulillah, 23 orang. Masya Allah. 23 ya. Dari keluarga dan mungkin dari takmir masjid, ataupun marbot-marbot yang memang benar-benar sudah rindu ke Baitullah. Iya, Jadi iya, seperti iya. itu. Dan alhamdulillah juga Tat, saat ini juga selain itu Allah juga takdirkan nih ya, saya, menjadi mitra Samira ini sudah mempunyai banyak nih Tat ya, banyak sekali dari sahabat-sahabat mitra yang awalnya hanya seorang tukang koran ya, udah bolak-balik ke Baitullah dan dapat penghasilan, bahkan sudah, finansialnya sudah di zona nyaman ya, punya kendaraan, punya rumah, Mhm, mhm. dan banyak lain, banyak, lagi yang lainnya, Tat. Iya. Alhamdulillah, di Samira ini sahabat-sahabat semua sangat luar biasa yang memberikan inspirasi banyak kepada umat muslim seluruh Indonesia, bahkan saya punya beberapa kemitraan ya Tat yang di luar Indonesia. Ada berapa itu Bu Siti kemitraan? Kalau kami kemitraannya itu kurang lebihnya sampai sekarang pun nggak ngitung ya Tat, selalu daftar-daftar bahkan lebih udah seratusan lebih ya Tat ya, Oh, luar ratusan lebih ya. Dan di situ untuk pertama kami dengan Baitullah, sahabat semua ya. Pertama awal saya kenal Baitullah itu terinspirasi Tat oleh seorang ibu kami yang saat itu sudah rindu ke Baitullah, beliau sakit-sakitan. Nah, Iya, iya. inspirasi saya itu ke Baitullah dari seorang ibu atau ibu kami yang saat itu masih sakit-sakitan pengen ke Baitullah dan saat itu pula dalam ekonomi kami memang menengah ke bawah, Tat, ya. Tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, anak banyak, bahkan kami mengasuh 3 anak, anak asuh Masya Allah. gitu ya. Di saat itu Jadi memang selain 3 orang tadi, ada tambahan anak asuh? anak asuh yang 3 masih kecil-kecil gitu ya, yang orang tuanya meninggal. Dengan kemampuan saya bantu untuk, mengasuhnya. Itu benar-benar dalam keterpurukan, kami tinggal hanya di kebun orang Cina, Tat. Saat awal mula saya sebelum kenal travel atau sebelum saya berangkat ke Baitullah, Iya. di situ saya tinggal di kebun orang Cina.
di rumah kebun. Saat itu kami belum punya rumah. Jangankan untuk ngontrak, jangankan untuk punya rumah, ngontrak pun kami nggak mampu. Kami hanya menunggu gudang orang Cina. Gudang orang Cina itu ada 5 hektar di tengah-tengah rumah tua. Di situ bahkan dari kanan kirinya nyampaikan itu ada rumah hantu bahasanya itu. Tapi karena atas Oh. itu rumah hantu karena atas dasar wah kayaknya kita itu udah nggak bisa membedakan mana manusia mana hantu. Jadi saat itu ya udahlah kita coba aja di situ. Tapi qadarullah alhamdulillah selama kami seminggu di situ kami betah. Mhm. Orang Cina dari bos suami kami karena saya saat itu profesi tukang urut, suami Ya, kami kuli panggul. oke, Nah, kuli panggul kulit tempat panggul orang ya. Cina, ya. Di orang Cina itu tadi ada kebun, ada rumahnya, kami tinggal di situ, Tat. Nah, tinggal di situ Mhm. dan maaf ngomong kami tinggal di situ, ya tidurnya hanya beralaskan kardus, Oh, gitu, masya Tat. Ya, beralaskan kardus, tapi kami termotivasi saat ibu kami pengen ke Baitullah. Telepon, ibu kami tinggal di Lampung. Telepon dengan kami kalau bahasa kita orang Jawa, Tat. Nduk, mama ini udah sakit. Mama sering ikutin pengajian kemarin, mama terharu ikutin pengajian, beliau ada orang berangkat ke Bait. Kira-kira nanti mama sampai meninggal udah ke Baitullah enggak ya? Di saat sampai mama meninggal bisa enggak ya mama ke Baitullah? Di situ tiba-tiba seperti saya itu dapat tamparan. Di saat itu sangat luar biasa sekali yang enggak pernah kami bayangkan. Saya selalu mencari informasi tentang Baitullah, Baitullah dan Baitullah. Padahal kami tahu saat itu dalam ekonomi makan nggak ngutang aja alhamdulillah tat. Makan nggak ngutang alhamdulillah, tapi kami terinspirasi dari seorang ibu. Padahal kami ke Baitullah pun, dulu mimpi pun takut, tak. Terinspirasi dari seorang ibu yang pengen ke Baitullah, sudah rindu ke Baitullah. Di saat itulah saya mencari informasi tentang Baitullah, Baitullah, dan Baitullah. Pas di saat benar-benar keterpurukan, suami kami kuli panggul. Beliau akan mendapat upah apabila bekerja. Seminggu suami kami sudah tidak bekerja karena sakit. Dan saya juga seorang tukang ngurut, nggak punya pelanggan. Belum tentu sehari ada orang ngurut, tak. Hampir 2 hari kami tidak makan nasi, kami hanya makan apapun yang ada di sekeliling kami. Salah satunya pesan dari, bos suami, "Ini kebun pisang, kamu boleh ngambil pisang tersebut tapi pisang yang patah." Hmm. Seharian kami keliling di situ saya hanya lihat pisang yang patah itu pisang yang muda, Tat. Kami nggak berani mengambil pisang yang masih sehat, hidup, matang, kami nggak berani. Di saat pisang yang muda itu kami ambil hampir 2 hari kami makan pisang-pisang muda, kami kadang rebus, kami pokoknya bagaimana keluarga kami bisa bertahan. Di saat itu qadarullah Allah hadirkan ya tamu minta diurut, tak. Allahu Akbar. Minta diurut di situ Allah kasih rezeki kami 50.000. Ya. Nah, 50.000 alhamdulillah di situ saya dan anak kami saat itu anak kami masih kecil ya, yang anak nomor 3 itu masih kelas 1 SD. Oh, yang Diki ya, saya pernah Ya ketemu sama Diki yang Diki kemarin ya. umroh Lailatul Qadar, tak. Iya, betul betul Ya, betul. ya. Itu alhamdulillah anak kami jalan keluar mau beli beras insya Allah untuk makan ya, untuk makan keluar, anak kami yang kecil minta, "Mak mau beli gado-gado." Kami duduk di tempat penjual gado-gado, di tempat gado-gado itu di sebelah ulek-ulekan ada tumpukan brosur umroh, Tat. Oh, Awal iya iya mulanya iya kami ya. iya. Di situ brosur umroh saya baca-baca ada tulisan kecil di situ ya Bapak dan Ibu, umroh itu mudah ternyata. Nah di sini kami tanya, "Loh ini bagaimana Bu?" "Oh hari ini ada acara Bu, hari ini ada acara seminar kalau Ibu mau hadir ya nanti di Tugu Juang." Kita kan di Jambi ya, di Tugu Juang ada acara. Di Oke. saat itu saya langsung ingin tahu bagaimana ilmunya nih supaya kita bisa ke Baitullah. Heeh. Ada ilmunya kalau Ibu mau ke Baitullah nggak hanya cuma sekali, tapi bisa berkali-kali ada ilmunya Ibu hadir. Di saat itu kami bantuin karena beliau penjual gado-gado sambil beres-beres karena udah jam 9 ya habis duhur acaranya. Akhirnya kami bantu beres-beres, kami bayar gado-gadonya, beliau menolak, Tat. "Nggak Oh, usah, Ibu kan sudah bantu kami beres-beres, jadi nggak usah bayar gado-gadonya." Di saat masya itu kami mengantar anak kami pulang, "Nanti ngomong sama Bapak ya, Mama masih ada urusan, jadi bawa pulang dulu." Anak kami pulang bawa gado-gado tadi, Tat. Tak suruh Oke. tapi makannya jangan di dalam ya banyak anak-anak lain-lain kan, Iya. main lain, pokoknya makan di luar, kamu masuk nanti kalau nanya, "Mama di mana?" "Mama masih ada urusan." Nah, di situ kami ngikutin acara. Setelah acara tadi, pembicaranya menyampaikan di sesi akhir, Tat. Ya, sesi akhir tadi, di situ saya semangat, "Bapak dan Ibu, ke Baitullah itu hanya ada 3 kunci. Untuk membuka gemboknya Baitullah, membuka pintunya Baitullah hanya ada 3 kunci. Yang pertama niat, yang kedua daftar, yang ketiga jihadkan hartanya." Yang hari ini punya berapapun contohnya udah punya
Apa yang punya uang langsung masuk, naik ke atas panggung, ambil ini koper-koper di bawah. Nah, jadi saat disampaikan yang ke Baitullah itu hanya ada 3 kunci. Kunci yang pertama niat, yang kedua daftar, yang ketiga jihadkan hartanya. Yang hari ini yang sudah rindu ke Baitullah, yang daftar angkat tangannya katakan saya dan bawa brosur. Nah, di situ saya siap karena apapun ke Baitullah. Yang keduanya, yang hari ini sudah siap, ini ada surat cinta dari Allah. Dulu seperti itu, Tat. Ini ada surat cinta dari Allah, dari Rasulullah sudah rindu, semuanya ke Baitullah, bukan orang kaya, bukan orang yang miskin, semua dilewati dari surat cinta. Kalau orang kaya pun hanya punya 2 kunci, punya uang banyak, punya niat tapi nggak daftar, nggak akan sampai ke Baitullah. Nah, di situ kekuatan niat yang kedua, yang hari ini sudah rindu ke Baitullah, ini ada surat cinta ke Baitullah. Saya ambil lagi, tak banyak juga yang nggak ngambil, saya ngambil. Akhirnya yang ketiga tadi, buat Bapak Ibu yang sudah rindu ke Baitullah, kunci yang ketiga yaitu jihadkan hartanya, kata Allah. Dari yang terkecil, yang terbesar urusan Allah. Sekarang yang berapapun yang dibawa, siapapun yang hari ini bawa uang, berapapun bawa uang, tempel di surat cinta itu, kita foto ya. Nanti bukti foto atau video kita kirimkan sama jamaah-jamaah atau ustadz yang di Baitullah. Di situ kami berpikir, Tat, untuk cara yang ketiga tadi. Hari ini Allah kasih saya uang 50.000, ini pasti untuk makan. Kalau saya daftar umroh, bagaimana dengan keluarga saya yang hari ini menunggu ya kedatangan saya untuk membawa makanan, Tat. Betul, 50.000 tadi bekas dapat urut ya, yang Dapat urut urut. tadi ya. Nah, jadi saya masih pikir, saya kantong, saya taruh lagi. Ya Allah, nanti kalau saya daftar umroh, saya bagaimana dengan keluarga saya? Tapi kalau saya nggak daftar hari ini, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau saya nggak berani mengazamkan hari ini, kapan saya akan Allah takdirkan bisa ke Baitullah? Situ, Tat. Akhirnya, ya Allah, hari ini saya azamkan 50.000 ini, saya niatkan daftar, ya Allah. Untuk hidupku nggak cukup, untuk ke Baitullah nggak cukup, saya kembalikan kepadamu ya Rob. Saya tempel langsung di stiker, saya maju ke depan. Bahkan saya paling depan, Tat. Saya sampai berdiri, sampai dimarah sama yang di belakang. Saya pengen wajah saya itu nanti biar disorot dan didoakan cepat gitu ya, Tat. Sampai di belakang, duduk yang di depan. Oh ya Allah, ternyata saya nggak nyadar. Oh ya, banyak orang yang saya duduk. Pokoknya saya paling depan, fotonya saya pegang itu tadi. Dan qadarullah sampai setelah itu, Tat, setelah dipoto-foto, nah, iblis sama setan, otak saya berpikir lagi nih. Saya yakin pasti iblis sama setan. Kau kan masih susah nih, kenapa kau daftar umroh? Itu nanti kau ambil lagi deh, untuk beli nasi, untuk beli kau makan. Berpikir dalam otak saya, Tat. Iya, saya pikir, yo. Yang penting kan saya udah doakan nih, saya sudah foto. Nanti gitu, tak ambil, nanti langsung kita bisa ke Baitullah. Tapi qadarullah beda, Tat, dengan pikiran saya. Setelah itu, tiba-tiba orang yang mengundang saya tadi diambilin brosurnya, Tat. Yang udah ditempel di brosur, setelah itu ditumpuk di depan. Baru disampaikan Bapak dan Ibu yang sudah dananya cukup, yang sudah punya 3.500.000, yang punya 5 juta, 3 juta, maju ke depan, langsung registrasi kapan untuk keberangkatannya. Di situ saya cuma duduk saja, tapi mata saya tertuju dengan tumpukan brosur tadi, Tat. 50.000 saya. Iya, Sat, 50.000, ya Allah, gimana. Saya berpikir nanti deh sampai selesai acara. Setelah selesai acara, yang ngajak kami tadi, ayo Bu, kita balik. Nanti anak saya jemput. Benar saat itu saya nggak punya kendaraan, Tat. Motor pun kita nggak punya, gitu ya. Jadi saat itu, aduh, nanti anak saya jemput deh. Karena apa? Mata saya tertuju dengan brosur tersebut. Saya butuh danaku di situ ada. Bagaimana kalau saya pulang, ya, keluarga saya menunggu saya untuk apa? Untuk makan gitu ya. Mata saya uangnya di situ tuh, gitu loh. Setelah saya mendekatin sama itu tadi, sama tim-timnya, "Ngapa Bu? Ibu daftar?" "Iya, saya udah daftar." "Ibu berapa?" 50. "Boleh. Minggu besok Ibu datang ke sini lagi, ajak teman Bu. Ajak teman yang banyak Bu, beri informasi kepada orang, nanti tambahin lagi, ada rezekinya di dalamnya. Ibu sambil tambahin lagi ya 50, tambahin lagi, tambah lagi, Ibu pasti bisa ke Baitullah." Jadi di situ, saya nggak bisa, mulut saya nggak bisa membuka, saya mau ambil uang saya nggak bisa, tak. Nah, di situlah baru, oke, insya Allah minggu besok saya akan ngajak teman, keluarga, saudara untuk ke sini. Di situ setelah keluar acara, kami nggak berani balik, tak. Jadi Dari rumah 50-nya kami nggak dapet Asparagus, tadi ya? nggak dapat, tetap masih di situ, tak. Jadi kami pulang di Tugu Juang, kami melakukan perjalanan, kami Asparagus, ngelewatin lah namanya Jamtos Mall. Oke, Jamtos Mall ya. Kalau ada Jamtos itu mall. Di situ kan kami jalan kaki lewatin di situ dari Tugu Juang. Di situ kami hanya habis acara itu naik turun eskalator bertalbiyah. Bahkan setelah saya kenal orang tua saya pin ke Baitullah, sampai hafal talbiyah, Kak. Sampai hafal talbiyah itu di otak saya, sampai hafal setiap apapun, saya nggak doa apapun, hanya bertalbiyah aja. Setiap kegiatan apapun, pokoknya setiap hari doa saya hanya bertalbiyah. Bahkan sampai hafal. Nah, di situ saya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, terus sampai naik terus sampai atas bawah. Di situ kami dengarlah azan asar.
adzan asar kami cari info, oh di belakang Jamtos itu ada masjid di belakang rumah sakit MMC. Mhm. Di situ saya keluar samping, ambil air wudhu, 1 kumur kami buang, Kak. 1 kumur kami telan. Kan saat itu Allahu benar-benar Akbar. maaf, benar-benar saat itu saya napas saya sampai sesak mungkin karena kelaparannya saya, tapi saya yakin sama Allah. Saya berujudan aja sama Allah, pasti Allah sudah merencanakan sesuatu yang terindah untuk saya. Mhm. Dari 1 kumur dibuang, 1 kumur ditelan sampai 3 kumuran. Masya Allah. Dan saya, "Ya Allah, jadikanlah air yang saya minum ini seperti air Zam-Zam yang mengalir di Mekah Madinah untuk kesehatan saya, ya, untuk kebersihan hati saya." Jadi air yang saya kumur itu saya doakan seperti air Zam-Zam. Di situ 3 kali kumuran, 3 kali telan udah agak bikin kerongkongan. Karena bukan untuk inilah, untuk bisa kita tambah sehat lah, maksudnya untuk kita bisa bernapas lah gitu ya, dari situ kami sholat sholat, apa namanya, saya selalu kalau dari dulu sebelum sholat itu saya sholat sholat apa, toba 2 rakaat. Oh, Masya Saya Allah. selalu sholat sholat toba 2 rakaat, mungkin karena mungkin banyak dosa saya, Mhm. Allah belum mengizinkan meridhoi saya untuk kebahagiaan saya, tapi saya udah bahagia kok punya keluarga, gitu loh. Mhm. Setelah sholat sholat tobat, langsung sholat asar, setelah sholat asar saya berdoa sama Allah dengan bahasa doa saya, ada doa yang terucap tuh, yang terucap di saya, "Ya Allah, saya itu memang seorang ibu yang biadab, Engkau kasih rezeki malah saya daftar umroh. Saya seorang istri yang munafik, saya seorang istri yang jahat, pokoknya saya orang yang nggak ada gunanya deh. Seandainya saya hari ini kau ambil nyawa saya sedalam saya husnul khotimah, sujud saya siap ya Rob, kau ambil nyawa saya, kunci saya husnul khotimah." Pokoknya doa macam-macam, ya Allah, dalam kelaparan malah saya daftar umroh, banyak berbagai macam doa. Di saat itu kami nggak berani pulang, Mhm. kami kembali lagi ke Jamtus lagi, Mhm. Terus bertalbiyah naik turun dari atas, dari bawah, terus itu aja saya talbiyah sampailah maghrib saya ke situ lagi, sholatnya sampai isya saya ke situ lagi. Nah, setelah isya saya balik lagi ke Jamtos, saya nggak berani balik, Masya Allah. Saya di Jamtos sampailah jam 10 kan tutup. Ya. Nah, jam 10 itu, ya Allah, ini sudah malam pasti udah tertidur deh. Saya keluar dari Jamtos, ada di kami kan di samping ya, kalau bukan yang depan, samping itu kan parkiran mobil arah jalan pulang. Jadi tadi dari, siang tadi Mhm sampai sholat asar tadi, mhm. itu karena nggak berani pulang tadi, Heeh. di Jamtos aja tuh Heeh, muter-muter? muter-muter di situ, hanya naik Sampai turun, malam? sampailah malam, sampai jam Mhm. 10. Jam tos tutup, kan jam 10 tapi belum tutup semua sih, kami keluar di parkiran, di situ saya lihat banyak kerumunan orang, namanya orang Indonesia ya, kalau ada apapun kan pasti penasaran, Iya, pengen lihat ya, kepo kepo, heeh. Kepo ya, permisal. Jadi di situ saya berpikir nih, wah itu pasti orang nyuri, untuk saja ya Allah kau jaga hati kami tidak nyuri, gitu loh. Pasti itu orang Allah. nyuri itu pasti. Tapi qadarullah itulah lah yang selalu dalam pikiran manusia itu belum melihat, Ya. belum mendengar, itu sudah berpikir buruk dulu dengan apa yang kita lihat. Itu yang selama ini salah, Iya, Ya. betul. Setelah saya lihat apa yang terjadi, bukan orang nyuri, ternyata ada sepasang suami istri masih muda, Heeh. yang istrinya haknya tinggi. Oke, haknya tinggi. Haknya tinggi, dia belanja mungkin stok untuk 1 bulan, itu Mhm. belanjaan satu bulan, ya, suami istri yang masih muda, haknya tinggi, di situ hak istri tadi yang tinggi itu masuk ke jalan-jalan lubang besi-besi yang kecil, itu Oh, kakinya yang depan itu pindah ke belakang, muter ke Allahu belakang. Jadi Akbar. panik, dia bengkak biru gitu kan, Jadi suaminya panik keseleo teriak-teriak, gitu, keseleo sampai, kakinya sampai iya, muter? jadi kaki yang depan itu sampai pindah ke belakang. Astagfirullah. Di saat itu kan suaminya panik, akhirnya kan untuk tontonan orang sih tadi, "Ya Allah, Nah, tolong ini di mana?" Pasti panik suaminya itu. iya. Ya saya langsung ikut lihat-lihat, ya Allah, setelah saya lihat, karena mungkin Allah sedikit titipkan, apa ya, kelebihan kepada Oh iya saya iya, gitu berarti ya, kan suka karena saya urut tukang ya? urut ya, Heeh, tadi itu bener pasti Allah bener. pertemukan deh dengan Iya iya iya. setelah akhirnya kami ada inisiatif untuk bantu, Bang Bang, tolong Bang masuk, belilah minyak GPU, minyak urut apapun, tolong ambil masuk, itu masih buka." Beliau ambil, beli, akhirnya sambil kami pelan-pelan kita urut tuh, kita ya, kita tarik dulu dari belakang tuh, kita muterkan ke depan, kita tarik lagi, jadi kakinya Astagfirullahaladzim. kembali lagi ke depan, tapi cuma bengkak sama biru, tapi posisinya sudah antara antara tulangnya, otot sarafnya sudah udah nyangkut Sudah kembali lagi. lagi Mungkin ya? cuma memar dalam tadi karena tulangnya itu ya. Jadi nggak mungkin harus bawa ke dokter operasi, nggak, pokoknya minta obat aja deh nanti di sana, gitu. Masya Nah saat itu, udah Bang sekarang dipapas tuh istrinya masuk ke mobil. mhm Saat Bapak masuk mobil, di situ saya melihat tumpukan belanjaan, mhm. Ada beberapa beras, ada Super Indomie, ada Terus? minyak, ada telur ya. Jadi saya di situ
kan kemuliaan Allah bersama prasangka hambanya. Iya. Jadi saya bayangkan barang itu punya saya, Tat. Allah. Jadi ya saya angkatin beras itu, ya Allah, ini beras saya stok 1 bulan, saya angkatin. Allah Ada Akbar. tumpukan berapa piring telur, ya Allah, ini telur jatah saya ini 1 bulan, stok Iya. saya. Pokoknya minyak semua udah selesai masuk. Bapak tadi keluar nih, orang muda tadi keluar. "Loh Bu, udah dimasukin ya Bu?" "Iya." Nah setelah itu beliau ngasih salam nyamin kami, Tat. Iya. "Bu, makasih jangan, saya kan Abang kan nggak minta tolong saya sendiri yang menawarkan diri Iya, untuk betul membantu, nggak betul. usah, nggak apa-apa." Kata beliau, "Bu, karena Ibu sudah membantu istri saya, Ibu sudah, ngangkatin barang saya, jadi harus diterima ini, Bu." Nah, di saat itu saya berpikir, "Yonian yo nggak boleh sombong ya kita ya," kan gitu ya. Sombong kan punya Allah ya, Tat. Akhirnya, "Yonian yo, saya kan butuh nih," Oh gitu iya, ya. kan Akhirnya udah hilang, habis tuh tadi kan. heeh, setelah itu, "Yonian lah, halal ya Bang," kata kami kan. Heeh. "Halal berarti ya saya nggak minta ya Bang, ini halal, halal." Akhirnya kami terimalah. Setelah terima, beliau pergi, saya lihat, Tat. Berapa yang dikasih saya nggak berpikir dulu berpikir, "Oh, cuma warna merah aja ya." Oh, Saya Masya pikir cuma Allah. 1 lembar nih. Setelah saya buka berapa yang Allah hadirkan rezeki kepada saya, 500.000 tak. Allahu Di situ saya tambah yakin, "Ya Allah, Akbar. saya hari ini mengazamkan untuk Engkau 50.000 ya Rob. Ini Engkau ganti dengan 500.000." Jadi di saat itu langsung saya masuk, Tat. Saya belanja, oh cari beras yang kar, bulog, ikan Iya. asin yang asin-asin, pokoknya saya belanja hampir 300.000, yang 200 saya kantongin itu untuk berobat suami kami, gitu ya. Jadi 200 saya kantongin, yang 300 saya belanja, Tat. Jadi beras itu, beras apa namanya, 10 kilo itu saya pinggul di pundak, Allah. kanan kiri itu penuh belanjaan, mampir lagi ke rumah makan beli apa, Masya nasi Allah. padang gitu ya untuk matengnya, Tat. Saya belanja udah anak saya segini saya beli nasi padang. Rumah saya ke Jambi apa, dari Asparagus ke situ ya mungkin kalau naik motor 1/4 jaman atau pokoknya kalau jalan kaki 1 jam, 2 jam deh. Jadi Oh, kami jalan kaki, Tat, dengan labbaik Allah, pokoknya saking bangganya ya, Tat. berapa jam dari Ya Jakarta kalau ke jalan rumah? 1 sampai 2 jaman dah jalannya kaki ya. Allahu Labbaik Akbar. Allahumma labbaik, labbaik. Pokoknya saking senengnya dia nggak tahu orang lihat apapun, sampailah kami rumah pelan-pelan, Tat. Di otak saya berpikir saya udah bawa banyak itu, Tat. Saya ngintip pelan-pelan siapa ya yang mati. Nah, udah buruk lagi, Tat. Allah. Karena saya punya cucu yang baru pertama masih bayi, Mas. gitu. Dan semuanya anak kami yang 2 itu nikah muda, Tat. Karena saya tidak bisa mengasih pendidikan. Anak saya tapi salah satu ini dari pendidikan jadi lulus sekolah masih di usia 20, 19 sudah bernikah. Gitu. Jadi mau nggak mau tanggung jawab kami karena ya dinikahin juga orang butuh Iya. bantuan Iya. dari orang yang jadi di situ saya apa namanya, anak kami masih nikah muda semua jadi mesti tanggung jawab saya semua yang nikah Iya. tadi, gitu. Nah di situ saya intip pelan-pelan, saya liatin satu persatu berjejer tidur di kardus-kardus itu tadi. Iya. Saya liatin di situ sampai kami duduk di sebelah pintu ada peninggalan kursi jalin, sebelah pintu masuk dia mungkin anu kan, saya liatin satu persatu kayaknya bernapas semua nggak ada yang Ah, mati. Tapi mata saya tertuju, Tat. Mata saya tertuju di situ ada tumpukan kotak nasi, ada tertumpukan makanan banyak, Tat. Allah Jadi setelah saya melihat Akbar. orang-orang yang di dalam itu saya tertuju, kok banyak makanan itu. Sedangkan Iya, di iya, situ hampir 5 hektar, nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada siapapun. Kami tinggal di Jambi, ya kami hijrah dari Lampung ke Jambi itu benar-benar dalam kepurukan. Ya kan, hijrah kami dalam kepurukan. Udah Allah jatuhkan sampai sejatuh-jatuhnya. Bahkan sampai nggak ada yang bisa menjatuhkan gitu ya, iya. tak. Nah, di situ kok banyak makan, banyak ini. Penasaran kami ketok pintu. Suami kami ngomong, "Ya Allah, Dek, kok sampai malam? Kok belanjaannya banyak? Banyak yang ngurut ya?" "Iya." Saya gitu aja. Kalau saya ngomong, "Saya tadi daftar umroh," kaget suami kami stroke dong gitu Oh loh. iya. Jadi otomatis, "Kok banyak kok belanjaanmu? Banyak pasien ya?" "Iya." Tapi saya langsung tanya, "Mas, itu kok banyak kotak-kotak nasi, banyak ini?" Kata suami, "Iya, saat kita kelaparan semua, kita di sini apa ya, di situ habis setelah asar, itu bos kita Cina itu bawalah makanan ke kebun. Allahu Akbar. Bos Cina kita itu ngomong kata saat asar tadi setelah setelah asar lah, bosnya ngomong katanya, "Ini ada pelanggan kami yang hajatan, ngasih makanan ke toko karena anak buahnya sudah balik semua, jadi kami apa, bos itu tahu anak kita banyak, diantarlah ke kebun." Masya Allah. Di situ tambah saya yakin lagi saya, "Ya Allah, berarti yakin doa saya dikabulkan itu ya Rob," nggak begitu ya. Saya yakin di saat benar-benar kekurangan, maka saya mau dimatikan sama Engkau ya Rob. Kok kasih di mana saat keluarga saya kelaparan. Allah. Saya langsung tambah yakin lagi, Tat. Heeh. Di saat itu malam kami sudah mulai berpikir, pokoknya mulai hari ini saya hanya akan baitullah, baitullah, saya akan mengajak orang sebanyak ke baitullah hanya pintar ngundang dan pintar ngundang. Di situ mulai pagi ya, saya memasak
Biasanya cuma 2 kilo, biasanya 2 kilo. Saya masak sampai 3 kiloan, Tat, lebih saya masak. Jadi apa yang saya makan saya sedekahkan orang yang di jalan. Masya Allah. Jadi Dari yang tadi malam belanja heeh, itu ya? dari belanja itu tadi saya bungkusin, jadi udah suami kami kan bontot kalau bahasanya kan udah bawa bekal ya. Udah suami kami jemput misalnya sama temannya pakai mobil L300 tuh kan ke kebun, buang sampah langsung jemput suami. Saya jalan kaki, Tat, saya jalan kaki, ada yang pemulung apa-apa, saya cuma minta doanya, ya, Mhm. "Tolong ya Pak, ini untuk sarapan." Apa yang saya masak saya kasihkan. Iya iya. Pokoknya pas saya masak daun ubi sama ikan asin apapun ya Tat, saya kasihkan, minta doanya, "Anu Pak tolong doain ya, mudah-mudahan ini dapat berkahnya, doain ibu saya pengen ke Baitullah." "Iya saya Oh, doakan." Masya Gitu kan. Allah. Lagi bahkan orang pengemis, bahkan orang gila Tat, nggak peduli pokoknya ya mungkin saya gila Baitullah tadi ya, Allahu sampai orang gila Akbar. pun dimintain doa gitu Tat. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah. sampai saya ngomong, ada orang gila, sampai ngamuk Tat, saya dikejar-kejar, saya kan orang gila itu kan dia lagi diem aja, Iya "Pak," iya kan iya. laki-laki, "Pak tolong doain ya Pak, ini orang emak saya pengen ke Baitullah." Dia marah Tat, saya kejar sampai jatuh bangun. Astagfirullah. Akhirnya saya, "Ya Allah, sampai segitu gilanya saya dengan Baitullah, orang gila pun dimintain doa." Gitu Tat. Di situ saya lakukan, terus setelah itu, setelah saya berbagi itu tadi, saya ngopi namanya brosur umrah. Iya. Saya datengin di mana banyak keramaian-keramaian di mall, di mana pun ada keramaian, saya selalu mencari celah bagaimana saya bisa membagikan brosur tersebut. Masya Allah. Ya, waktu pertama kami masuk Jamtos dulu karena di sini yang besar kan Jamtos yang dekat Iya. dengan ke Jamtos dulu, setelah sambil ke Jamtos, di situ kan ada tempat bermain anak-anak, di situ banyak orang berkerumunan. Jadi Iya. banyak kursi yang kosong tapi saya cari yang banyak orang berkerumunan. Contohnya ada orang pakai top peci gitu ya, tak saya deketin, "Maaf Pak Haji, saya duduk di sebelahnya ya." Orangnya kan pasti ngomong, "Ih, saya belum haji, saya belum umrah." "Ih, belum ya Pak? Ini ada cara yang mudah loh Pak untuk ke Baitullah." "Eh, gimana caranya?" "Ih, nggak saya jelaskan di sini, saya lagi ditunggu orang." Gitu ya. Oh, Masya Saya kan emang saya nggak bisa jelasin, Tat. Iya iya iya. Kami bosku, "Itu gimana? Nanti ada acara ya, besok hari ini tanggal Bapak datang, pasti Allah Bapak pasti kayak Baitullah. Kalau nggak percaya nanti hubungin ini ada nomor saya." Itu saya lakukan sampai 10 berapa brosur setiap harinya, Tat. Masya Allah masya Nah, Allah. dan qadarullah di situ, Tat, dalam jangka 30 ya, di dalam jangka memang ya nggak memang agak berat, tapi insya Allah seperti ilmunya Ustadz ya, kita seperti belajar sepeda ya. Iya, Jadi benar. memang harus jatuh bangun tetap kalau kita pengen menuju sesuatu kan Heeh gitu. heeh. Saya nggak peduli hujatan, hinaan, apapun Iya. dengan orang lain, walaupun orang terdekat kami pun Masya kami Allah. tetap istiqomah, Tat, dalam jangka waktu 3 bulan, nggak sampai 2 bulan lebih, itu Allah takdirkan saya bisa ke Baitullah dengan 50.000. Masya Di situ Allah. perjuangan lagi, Tat, saya ngomong Iya sama iya. suami, "Alhamdulillah, Mas, saya dapat ini untuk ke Baitullah." Kan saya niatnya ke Baitullah. "Ih, jangan Baitullah dulu, kita masih susah. Itu ada tetangga yang jual tanah satu tumbuknya cuma 30 juta. Kamu punya uang berapa?" 38 juta. "Ih, masih sisa, nanti sisa beli motor." Gitu suami kan. Masya Terus, Allah. "Nanti dulu deh." Terus, "Ya enggak, ini tadi kan ke Baitullah kan niatnya untuk orang tua saya." "Oh iya, kasih orang tuamu dulu." Akhirnya kami hubungin orang tua kami kasihkan ibu kami. Oh, jadi yang pertama kali berangkat ibu dulu, baru ke Enggak Siti? enggak. Karena ibu kami yang pengen ke Baitullah, Heeh makanya saya niatkan doanya hanya ke ibu-ibu dan ibu. heeh. Nah, di situ karena pengen ke Baitullah itu tadi saya telepon ibu kami atau kami telepon, "Bu," ya HP-nya masih cumpu dulu Pak ya, Iya iya HP iya. itulah HP ya, kecil HP ya? cumplung lah ya, Iya Tat. iya Kami iya. telepon ibu kami, "Mak, Mama kan pengen ke Baitullah." "Iya, alhamdulillah Mak, Mama berangkat ya." "Loh, kamu di Jambi udah kaya ya?" Gitu. Allahu "Alhamdulillah." Jadi Akbar. alhamdulillah udah Mak, kami, "Oh pantesan. Tapi kalau satu kurang, kan bapakmu gimana? Kami pengen berangkat berdua dengan Bapak." Gitu kan. "Tapi Allah. kami rezekinya masih ada satu Mak," kata Heeh. Mama. "Ya udahlah kasih Bapak aja," gitu. Kita tawarin ke Bapak, "Ya udah kasih ke Mama, Mama Bapak." Akhirnya Mama kami mengucapkan seperti ini, "Udah Mama sama Bapak nanti. Bagaimanapun juga kamu punya suami, kasih suamimu dulu, Allah kalau cuma satu." Allah. Jadi gitu ya, Mak, iya doain aja, pasti Mama bisa, saya yakin kalau kau kau aja bisa untuk ini dalam kepurukanmu, sekarang kau sudah kaya aja bisa ke Baitullah, ya kan. Udah kaya berarti kalau nggak kaya nggak mungkin bisa ke Baitullah gitu kan. Selama ini kan kita berpikir, Tat, Iya Baitullah itu iya. bagi yang mampu, yang kaya, Tat. Ah, catat catat. Dulu otak saya berpikir seperti itu. Bahkan mungkin banyak jamaah-jamaah yang sekarang udah ke Baitullah melewati saya, berpikirnya Baitullah itu bagi yang mampu. Dari kecil kita belajar ngaji, Baitullah itu bagi yang mampu yang udah banyak uangnya, Tat. Iya iya. Jadi ibu saya juga masih berpikirnya seperti itu. Nggak mungkin saya kaya tanpa saya bisa ke Baitullah. Jadi ibu saya berpikir saya tuh udah punya kendaraan, udah punya rumah mewah saat itu. Karena saya bisa memberangkatkan ibu saya. Di situ saya tawarkan kepada suami kami, Tat. Kata suami kami, "Ya udah kalau ibu kamu nggak mau, saya terima. Tapi nggak bentuk umroh. Untuk saya beli tanah." Yang tadi itu Heeh, ya bilangnya. karena satu tumbuknya itu cuma 30 juta. Kita belum nggak punya apa-apa loh, Dik, katanya gitu kan. Menimbang untuk jadi tanah. Ternyata iblis sama setan itu godanya termasuk orang-orang terdekat kita, Tat. Dia akan merasui, dia akan ngusap dengan mulutnya. Catat. Gitu ya. Saya yakin karena apa iblis sama setan itu nggak mau umat muslim bisa ke Baitullah, Tat. Betul.
Nah di situ, Alasannya ah, banyak, termasuk alasan dengan banyak. kebutuhan Iya betul dunia. Kak, Ah, itu betul catat Kak. itu ya. Akhirnya kami, ya udah deh nanti untuk beli tanah, tapi kasih waktu saya 3 hari. Oh, Masya Kasih waktu Allah. saya 3 hari, nanti akan saya kasih jawaban untuk ke Baitullah atau untuk beli Beli tanah. tanah tadi. Akhirnya tadi situ saya tahajud saya awalnya cuma 4, saya bikin 12 rakaat, Kak. Allahu Akbar. Selama 3 hari saya doa, "Ya Allah, saya udah berdoa ya Allah, doaku nggak doa apapun, saya nggak minta kaya, saya nggak minta apa, hanya minta Baitullah dan ke Baitullah ya Rob. Tolong beli jawaban saya." Suami saya ridho suami, ridhomu adalah ridho suami. Saya pengen suami saya itu ridho, tolong ya Rob berikanlah kelembutan hati apabila memang ini rezeki untuk beli tanah, saya ikhlas ya Rob. Tapi apabila untuk ke Baitullah, kasih saya jawaban ya Rob dengan sebaik caramu. Masya Berdoa Allah. saya itu, pokoknya doanya itu terus. Dan pas saat terakhir, malam terakhir, saya minta izin sama suami, di situ saya saat lagi zikirnya, saya bukan ustazah ya Kak, Mhm. saya nggak pintar ngaji, saya nggak bisa ceramah, pokoknya yang punya cuma Allah deh gitu ya. Iya, iya. Saya cuma dengan bahasa saya, di situ saya wirid saya cuma talbiyah, takbir, dan tahmid. Cuma saya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah entah berapa ribu tasbih yang saya baca itu Masya tadi, istri saya ketiduran, Tat. Masih jam hmm, 4 apa jam 3-an ya. 3 Itu saya pagi ya? ketiduran, mungkin Setelah kalau tahajud. kecapean, pasien saya juga banyak, Tat, setelah saya jadi apa namanya, ngajain orang umroh itu tadi, banyak yang tahu bahwasanya tukang urut, Tat. Jadi di saat Ah, itu iya, iya, iya. pasien saya banyak, makanya saya banyak uang itu tadi, karena banyak pasien saya awalnya belum kenal Baitullah. Saya mensiarkan rumah Allah, Iya, nggak iya, belum tentu iya. 1 minggu itu 1 kali pasien, tapi setelah saya mensiarkan, orang tahu saya itu tukang urut. Heeh. Jadi sehari kadang 10 orang lebih, Tat. Allah, bercatat ya, Ya, teman-teman sekalian. gitu. Jadi memang keran-keran rezeki itu akan terbuka ketika kita bukan cuma ngomong secara lisan, tapi daftar. Tadi Bu Siti kan udah daftar Iya, ya, yang terdaftar. 50.000 itu dan akhirnya mulai menciarkan Baitullah. Dan Masya Allah akhirnya bisa dapat tadi tiga puluh delapan Iya, juta gitu ya. Dan iya, tadi tukang urutnya itu, apa, profesi sebagai tukang urutnya itu langsung pelanggannya banyak gitu ya. banyak. Ya, bahkan sampai kita jadwalin, nanti sini, contohnya sehari ini, misalnya sampai minta tanggal, Tat, pokoknya sebulan sekali Mhm. nanti Ibu Siti ke tempat kami di situ ya. Weh, Ya, jadi udah punya jadwal. heeh. Jadi di situ, jadi alhamdulillah qadarullahnya, setelah apa namanya, mimpi tadi itu ya Tat, mimpi Mhm. mungkin karena itu tadi, ketiduran mungkin karena banyaknya pasien ya, nggak Iya. tidur, kecapean sampai tangan tuh kayak kayak nggak bisa digerakin nih Oh, saking Masya Allah. saking kita ngurus segitu banyaknya, lebih dari Mhm. 10 kan Mhm. sehari. Sehari. Ya, di situ saat wiritan itu belum selesai kami tertidur dan dalam tidur saya mimpi tawaf. Allahu Akbar. Mimpi tawaf. Saya mimpi tawaf di situ. Saya mimpi labbaik Allahumma labbaik. Saya nggak percaya lagi. Saya cubit tangan saya sampai benar-benar sampai keluar darah, Kak. Ya Allah. Allah, saya nggak mimpi. Ternyata saya benar-benar ke Baitullah. Heeh. Saya nggak mimpi, saya cubit. Saya tawaf lagi di situ saya melihat, ya Allah, Baitullah benar ada orang hitam, ada orang putih. Saya nggak berdoa apapun. Saya hanya menyaksikan sekeliling saya. Di situ ada anak kecil, orang Arab kayak gini besar. Oh, ada orang itu saya lihat hanya itu. Mhm. Dan saya bertaubiah. Sampai saya cubit berapa cubitan berdarah-darah. Disitulah karena kami tinggal di kebun, saya terbangun, Tak. Iya. Saya terbangun, ya Allah, kan pedih semua tangan. Oh, saya cuma mimpi. Berarti memang Allah harus nakdirkan saya ke Baitullah. Allahu Akbar. Di situ baru pagi-pagi kami masak setelah subuhan, sampai kami nagih janjinya nih. "Ayo Dek," katanya 3 hari ini orangnya pagi ini nanti jemput, kan pakai mobil 300 sekaligus mau, apa namanya, mau, memberikan itu tadi ya, maksudnya mau nian mau beli gitulah. Mhm. Kami jawabnya, "Maaf ya Mas, tolong ridhoi, tolong izinin, kayaknya harus ke Baitullah." "Kalau harus ke Baitullah berarti kamu berangkatlah, karena kamu cari sendiri," kata suami gitu. Allahu Akbar. "Saya Jadi nggak mau, kita masih susah, kau ke Baitullah itu bagi yang kaya. Kalau memang ke Baitullah berangkatlah sendiri, saya ridhoi deh." Gitu. malah Seperti itu, "Ridho ya Mas, ridho." Di saat itu langsung saya kasih semuanya sama yang undang kami tuh, Tat, dan kami dari situlah perjalanan kami bisa benar-benar berangkat. Tat ya, "Kalau kau ridho deh, minta deh sama Tuhanmu," karena sampai suami juga ada emosi, "Minta sama Allah deh," kata "kau selalu oh, menggembor-gemborkan, kau selalu menyampaikan kepada orang bahwasanya umroh dan haji mencegah kefakiran, kemiskinan. Minta sama Allah kamu. aduh, Kita udah capek miskin, kita udah capek fakir, minta sama Allah kau sama ke Allahu sana Allah." Sampai seperti itu sampai kami, "Minta kamu, aku ridhoi berangkatlah, karena aku juga kau sendiri cari duit," gitu Tat iya, ya. iya, iya. Nah di saat itu, apa namanya, ya udah kami lakukan itu ya, mulai pendaftaran udah selesai semua, berangkatlah kami. Nah di situ teman-teman, "Ya Allah Bu Siti bisa berangkat ya Allah, titip doa ya Bu, titip doa." Ini di dalam amplop itu doanya Bu, doanya banyak tas sampai teman-teman itu tadi titip doa Mhm. untuk mendoakan saya, banyak amplop di tas saya. Iya. Nah di situ
pas suami kami cuma punya uangnya kan 50.000 ya, Kak. Mhm. Ya, jadi 50.000 itu dia ngomong, "Ini aku punya uang cuma 50.000." Emang uang saya udah habis, Tat, ada beberapa yang ngurut tadi untuk persediaan berapa hari keluarga kami tinggal. Iya. Jadi persediaan kami tinggalin, jadi kami nggak bawa uang. Tapi uang suami kami punya, apa namanya, uang 50 kemarin baru kerja, ini ada uang 50 untuk uang saku. Nah, Mmm. di saat itu pun suami nggak berani kami naik angkot saat di ini, saat di Bawa bandara, umroh cuma 50.000. 50.000. Masya Nah, bawa uang 50.000, anak kami yang kecil ngikut tuh ya, namanya masih kelas 1 SD kan, mintalah roti boy gitu kan. Minta se roti boy ini, di udah kami ikutin di bandara. bandara, itu kan 35.000 ya. Nah, jadi tinggal 15.000 tuh, Tat. Allahu Nah, akbar. terus suami ngomong, "Kamu di sana," saat itu 12 hari, Tat. "Kamu Mmm. di sana 9 hari, nanti kamu matilah di sana, mau makan apa? Cuma bawa uang 15.000." Mhm. Kata suami kan, "Udah deh, balik aja deh, udah, itu udah dibayarin, hilang-hilang udah biarin deh, aku nggak tega lah," kata suami kan. "Nanti Iya. kau mati di sana, karena ngapa? Karena aku mau bawa 15.000 di Ah, sana, itu negara orang." iya Gitu iya. loh, hanya 15.000, terus, "Balik aja deh, ayo, kita balik aja deh untuk naik angkot receh-receh saya masih ada, kita pulang aja." Udah mau berangkat pun, Tat, Iya bayangin sudah mau tinggal berangkat di bandara. iya. Terus kami yakin sama Allah, "Udahlah Mas, yakin di sana ada air Zam-Zam. Selagi masih ada air ya, seperti perjuangan Siti Hajar," saya kan selalu baca tuh ya. Makanya saya setiap saya tawaf, walaupun saya saat ini sudah 37 kali ke Baitullah, Iya iya. setiap saya tawaf itu enggak, namanya air mata tuh nggak akan bisa. Saya bayangkan bagaimana perjuangan Siti Hajar dulu saat ya, Mhm. mencari air ya, Betul ya. betul. Di situ saya yang penting masih ada air Zam-Zam, insya Allah Iya. masih ada kehidupan. Dan Masya insya Allah Allah. saya kalau Allah takdirkan bisa hidup saya pulang, yang penting masih ada air Zam-Zam. Ridhoi saya aja. Ya udah deh berangkatlah. Di saat itu saya berangkatlah umroh, Kak. Ya berangkat umroh Tahun qadarullah, tahun kami 2000, apa namanya, 2017, 17. mulai saya kenal travel Mhm ya di bulan 7, mhm. dalam waktu 3 bulanan di awal Januari 2019 saya umroh, Kak. Oke. Nah, Januari saya umroh. Ya, Januari saya umroh di awal Januari, ya itu, saya umroh pertama, itu tadi, umroh pertama. Dari situ setelah umroh tadi di 2016 saya masih ngerasa apa ya, masih punya hutang dengan suami, Iya. ya kan, janji Allah, kau kan janji Allah selalu sampaikan kepada orang sambil ngurut, sambil kau ceramah, kan gitu ya. Mhm Ya, bagi umat Rasulullah kata Allah, ya kan yang mhm. berjanji kan, Betul. yang mau menjadi tetamuku, ya Mhm Allah yang janji ya ini. mhm. Barang siapa umat Rasulullah dan hambaku kata Allah, yang mau menjadi tetamuku baik haji maupun umroh, Allah kasih oleh-oleh 3 tak. Yang pertama Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sedalam laut setinggi gunung. Yang kedua Allah kabulkan doa-doanya. Di sana banyak sekali tempat mustajab. Yang Iya. ketiga janji Allah, Allah ganti gitu loh. Nah di sini saya minta banget janji Allah tuh tadi, tak. Iya. Bahkan saya nggak pernah namanya tidur di hotel, Tat. Walaupun saat itu hotel saya nggak punya uang, saya paketnya VIP, Tat. Tower jam-jam, Masya Allah. gitu, Tat. Ya, Tuh, catat mhm, ya. Jadi gitu. jangan pelit-pelit sama diri sendiri, jangan bakhil sama diri sendiri, ya. Karena tadi udah dijamin sama Allah Heeh, diganti. Bu Allah Siti, ganti. ya, ngambilnya bukan paket paling murah, bukan. Paket paling mahal. Ya, Padahal belum pernah tidur di hotel Bu Siti ya. belum pernah tidur di Masya hotel. Allah. Makanya sehari pernah saya hilang di hotel, Tat. Ya Mmm. kesasar nggak pernah tidur di hotel, Iya iya sahabat. iya iya. Jadi saat datang pertama itu ya sudah mau dari Madinah mau ke Mekah, di situ kami naik turun lift, Kak. Jadi kami Oke. kesasar di hotel sehari hilang setelah umroh wajibnya kita pulang, Heeh. ya mungkin itu tadi kita nggak boleh sombong di sana. Betul. Tapi saya ngerasa punya janji dengan suami, saya nggak mau tidur di hotel deh, saya datang ke hotel cuma mandi, makan, berangkat lagi. Nah, Oh, di saat ibadah setelah lagi di Masjidil Masjidil Haram. Haram, jadi tak tahu sholat, pokoknya apapun saya kerjakan sholat, bahkan alhamdulillah umroh pertama itu saya khatam 3 kali, gitu. Al-Quran dari Allahu Madinah akbar. Mekah, Hatam Kak. Al-Quran 3 Al-Quran 3 kali. kali, Masya gitu Allah ya. ya. Nah, di situ jadi saat saya di Mekah tadi pernah hilang sekali, kalau di Mekah Tour Jam-Jam kan nggak dari apa, dari kamar langsung turun langsung keluar ke masjid kan nggak, Iya harus transit dulu ke iya ke ini. Nah kan nggak paham, Tat. iya. Jadi sehari itu saya hilang naik turun lift. Oh, Nah Masya setelah itu baru kami Allah. catetin nih, catetin, oh nanti naik turun intar urut, setelah kami ditemukan tuh sehari semalam, hati-hati nih, kita nggak boleh sombong di rumah Allah ya. Heeh. Jadi di situ, saya nggak akhirnya setelah pulang mandi, jadi saya makannya itu, Tat, cuman pagi saja. Makan siang sama malam tidak tidak makan, Oh, nggak ke hotel? nggak ke hotel. Di Masjidil Haram? Mhm. Jadi di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi saat pagi sarapan,
Ya Allah, saya nggak serakah, jatah makan saya ini, saya ambil roti, ambil telur, ya Allah. Jadi ngomong sama Allah, ini saya masukkan tas, ini untuk jatah makan siang saya ya, ya Allah. Nanti Allah. kita keliling lagi ada roti bungkusan, ya Allah. Saya nggak serakah ya, ini saya mau ngambil saya untuk nanti malam tak ambil lagi, gitu loh Allah. Kak. Jadi di situ saya sholat apapun saya doa di situ, pokoknya diusir sana pindah sini, diusir sini pindah. Nah, Masya Allah. bahkan sampai di Ka'bah itu dan qadarullah saya di situ 3 kali bisa nyium Hajar Aswad begitu mudahnya Allah kasih saya, Kak. 3 kali. 3 kali Masya ya. Allah. Jadi 3 kali, pokoknya 3 hari di Ka'bah itu bisa nyium 3 kali. Begitu mudahnya tidak berdesak-desakan, Kak. Luar biasanya di situ ngerasa bangganya saya gitulah. Di situ doa-doa saya, terus saya setelah muter nanti di kain kiswahnya itu Tat, Ya. pakai jari saya tulis nama orang tua saya, anak-anak semuanya Oh, tulisin, pakai tanggalnya, tangan ya? pakai tangan gini aja, saya tulisin terus tanggalnya, bulannya, tahunnya saya tulis Oh. Tat. Mungkin Ustadz pernah kan ke kebun kami ada tulisan di situ ya Tat, Iya 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 pakai iya. spidol gitu Saya ya, pernah lihat, iya, ada di banner Ka'bah banner gitu, Ka'bah terus ada itu tulisan ada tanggal. tulisannya, tanggal, pokoknya saya jadwalin. Kan kita Oh. minta sama Allah kan yang jelas Tat, nggak cuma Betul. minta-minta aja, Iya, jadi yang harus pasti. detail. Jadi jangan bilang tahun depan. Kalau tahun Mhm, depan bisa jadi tahun depan. Atau bilang Desember deh. Desember depan lagi gitu. iya. Jadi harus jelas bulan tahun. Kalau perlu sampai tanggalnya. Iya, kami tulis tanggal dan bulan tahunnya dan qadarullah di situ, setelah kami pulang Tat, di situ tetap suami kami ya kita komunikasi baik deh. Nah, saat itu kami ngurut tambah kencang lagi Tat. Wah, tambah kencang lagi ngurutnya. Jadi Tadi udah 10 loh heeh, padahal. jadi Sehari. banyak nian. Sampai sehari itu kami maaf ngomong Tat, 2 sampai 5 juta Tat. Allahu Akbar. Dalam Sehari kami, sehari. Ini dalam setelah pulang sehari, umroh ya? setelah pulang umroh Tat. Allahu Akbar. Tapi Allah saya masih, Karim. wah ini kalau segini-segini, saya hitung kalau saya dapat segini masih nunggu tahun depan saya berangkatkan 4 orang jamaah keluarga kami. Iya, Jadi iya. saya tetap ngurut, tapi saya harus bisa bagi waktu. Untuk Oke. saya siar, karena apa? Allah yang ngasih yang besar untuk saya siar, Betul. memberikan informasi kepada yang lain. Betul. Baitullah itu mudah ternyata. Betul. Betul. Nah akhirnya dalam 7 hari, ya 4 hari ngurut, 3 hari saya siar Tat. Iya. Jadi saya yang bagi waktu saya, makanya maaf ngomong karena dari teman-teman saya nggak tahu alasannya apa, mengapa jam saya taruh di sebelah kanan. Hmm. Biar waktu itu saya ngatur, bukan saya diatur waktu. Gitu Tat. Oh. Maaf ya Tat. Jadi apapun Iya, kita, iya, wah iya. jadi biar kalau kan gitu ya, kan kanan itu hal kebaikan kita. Iya, Nah, iya, tangan iya. kanan ini hal kebaikan sahabat saya nggak tahu Saya ininya ganti nggak ke kanan nih kalau gitu nih. Sebenarnya saya kanan, cuma lagi pakai kiri aja. heeh. Jadi ini maaf ya, karena Iya, nggak apa-apa. hidup kita kan ini kan jangan sampai kita dikalahkan oleh waktu, tapi kita yang harus ngatur waktu, Betul, betul. gitu. Jadi saya selalu ngatur waktu ya, jadi saat apapun ngurut kan kanannya selalu di depan. Betul. Jadi selalu kasih lihat kanan Selalu terus nih. kelihatan gitu ya, tangan kanan. Makanya kadang temen, "Nggak boleh ini, udah deh mitosnya apa saya nggak tahu, nggak boleh. Yang Iya, penting saya iya. nyaman kok jam di tangan." Oke, Gitu oke, ya. oke. Jadi selalu ngurut, Pak, baik kita bagi waktu nih jam segini sampai segini ngurut jam segini, siar saya Mhm, jam segini waktu ini. Jadi mhm. di situ alhamdulillah qadarullah dalam jangka waktu 27 hari setelah pulang umroh, Allah takdirkan saya berangkat lagi ke Baitullah di dua bulan puluh 2. tujuh hari setelah pulang yang 27 pertama? hari. Jadi anggap aja 27 Allah. hari udah terdaftar semua, anggap aja 1 bulan deh ya. Bulan berikutnya, bulan 2, bulan 3 saya berangkat, itu Allah takdirkan bisa membawa kode orang tua saya, membawa suami saya dan Samira Travel mengamanai saya perdana, belum tahu ilmunya, ya Umi Luki telepon belum tahu wajahnya, Ustadz Allah. Fauzi belum tahu wajahnya, Allah Karim. belum tahu siapapun Samira, ya belum tahu wajah-wajahnya orang yang Samira pusat, Masya tapi saya Allah. diamanai menjadi tour leader tua rombongan. Allah. Karena jamaah saking banyaknya gitu ya Teh. Dengan membawa orang tua, Orang tua, 2 orang, 2 orang, suami, suami dan saya diamanai menjadi tour leader karena Allah saking apa, Karim. dengan jamaah-jamaah yang saya ajak. Gitu loh, Tat. Iya, iya. Saya amanai saat saya 3 hari itu saya siar, Mhm, 4 hari kan memang untuk saya ngurut gitu ya, Tat, ya. mhm. Nah, di situ hampir 1 bulannya Allah takdirkan saya bisa ke Baitullah tadi dengan 2 orang tua, 1 suami dan saya diamanai. Bahkan sampai sekarang setiap bulan Allah takdirkan saya bolak-balik ke Baitullah. Dulu saya tidurnya hanya beralaskan kardus. Kardus, Sekarang betul. di hotel deh tiap bulan. Oh, Masya Ah, Allah. pokoknya setiap hari di hotel tidur saya loh. Ingat ya, pokoknya kalau kita dulukan Allah, insya Allah Allah Iya, apapun iya, Allah iya, cukupkan iya. kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang contohnya dulu belum punya rumah nih masih ngontrak pun takut ya. Heeh. Sekarang udah punya rumah. Insya Allah ini rumah yang ketiganya. Dan saya juga udah punya kantor, punya kendali. Insya Allah Allah cukupkan deh Allah apapun kebutuhan Karim. ya pemirsa semua. Sekarang kembali lagi nomor satukan Allah. Iya, Dulukan iya, Allah, iya, iya, iya. utamakan Allah. Insya Allah Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Gitu. Dahulukan Allah, utamakan Utamakan Allah, Allah, heeh. Ya dulukan Allah, utamakan Allah, utamakan nomor Allah. satukan Allah. Nomor satukan Allah. Catat tuh. Ya, Dulukan Allah, heeh, dahulukan Allah, Allah, nomor satukan nomor Allah. satukan. Jadi Oh, seperti itu Bu tak Siti, sampai sekarang. berarti
Setelah umroh yang pertama tadi ya seperti, apa namanya, analogi goes sepeda ya. Mungkin, goes sepeda itu ketika pertama kali belajar agak sulit untuk yang pertama ya, tapi goes sepeda itu ketika sudah goes yang pertama, kedua, ketiga, itu dia akan semakin mudah untuk yang selanjutnya. Maka Baitullah itu sebenarnya mungkin sulit di awal. Kita mungkin berpikir tadi untuk orang yang mampu, tapi Bu Siti tadi, bahkan sudah didesak sama suaminya, ini antara ridho suami atau mengejar ridho Allah gitu kan. Tadinya antara tanah sama apa namanya, umroh Baitullah. gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah suami mengizinkan, meridhokan untuk bisa berangkat ke Baitullah, uangnya nggak dipakai untuk dunia. Catat teman-teman sekalian, ya. Jadi ketika Bu Siti mendahulukan Allah, ya, mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, dan Allah juga akan menomorsatukan dan mengutamakan hamba-hambanya. Oke Bu Siti, jadi waktu itu Siap. saya ke tempat Bu Siti ya, yang di tengah kebun itu ya. Saya tertarik sama satu ruangan ya yang saya lihat di sana Bu Siti tunjukin ke saya. Bu Siti ya dengan tadi keterbatasan tempat itu ya, Bu Siti menyekat satu ruangan ya mungkin ya cukup untuk 1 sholat aja meter gitu ya, ya, satu orang ya gitu ya. 2 Dan meter. itu Masya Allah ditempel di seluruh ruangannya itu banner Ka'bah Iya, ya. betul. Jadi depan tempat Belakang. sholat itu bener-bener Ka'bah, gambar Ka'bah. Yang Iya. Bu Siti sampaikan itu namanya adalah mihrab. Nah, Heeh, itu iya. gimana Bu Siti analoginya? Baik. Oke, makasih Tat. Setelah, kami kenal ya, setelah orang tua kami pindah ke Baitullah, saya memang membikin tempat khusus. Ya, tak suruh kasih triplek ya Tat, Mhm, triplek, mhm. muter, kasih pintu-pintu kan banyak anak kecil khawatir nggak najis kan, Iya, iya. kasih di situ, tempat saya lah komunikasi dengan Allah Tat. Masya Allah. Jadi emang tempat khusus, karena apa? Karena kalau segala sesuatu kan ada tempat khususnya nih, jadi Iya, kalau kita ngobrol dengan Allah, saat kita ngadu dengan Allah, di situlah tempat, bahkan sampai sekarang ada tempat di kamar saya ada khusus yang tanpa tidak untuk makan, iya, tidak untuk tidur, pokoknya khusus kita ngobrol dengan Allah lagi. Kita namanya manusia ya, sehebat apapun pasti ada yang rasa lelahnya. betul, Saat lelah itu betul. tadi, ya Allah, kadang itu pasti ada masalah. Manusia itu yang kalau nggak mau ada masalah nih sahabat, itu Iya, matilah gitu loh. Orang mati itu nggak ada masalah tuh. Jadi sama orang hidup itu ada masalah. Di situ saya baru ngobrol aja dengan Allah iya, nikmatnya. Jadi iya. khusus di situ tempat saya saya komunikasi dengan Allah. Itu Oke, tempat oke. khusus. Nanti makan ya teman-teman ya, buat sahabat pemirsa semuanya, kasih sedikit ruangan khusus untuk ngobrol dengan Allah deh, gitu ya. Harus Nah, khusus tuh di situ, jadi jangan gitu. egois, rumah kita udah dikasih segitu Heeh. besarnya gitu ya, siapin satu ruangan khusus gitu ya, untuk kita bener-bener tempat itu nggak dipakai buat makan, dipakai buat apa, tapi khusus untuk kita berkomunikasi dengan Allah, curhat ke Allah, minta ke Allah ya, yang dinamakan dengan mihrab Mihrab, Baitullah iya, kemarin mihrab Bu Siti Baitullah. Jadi kalau sampaikan. yang sudah daftar, aku cuma punya daftar aja sudah koperan, belum tahu nih rezekinya dari mana, taruh tuh koper tuh depan tempat sholat itu Oh, tadi. Masya Allah. Jadi saat kita contohnya kalau depan sholat, ya saat kita lagi banyak masalah, banyak Mhm, urusan, mhm. pokoknya besar deh masalahnya Iya, kayaknya seakan-akan nggak kuat gitu ya. iya, iya, Saat iya. kita ngobrol dengan Allah serta takbir, Allahu Akbar. Padahal yang kita bawa banyak di otak kita nih. Betul. Oh ini mau hujan, mau nyantai jemuran, oh sama ini, wah ya Heeh, Allah tadi aku dihina orang, di ini gitu ya. Kalau kita sudah Allahu Akbar, hilang semua hilang apa? Karena mata kita melihat ada iya, koper di situ, ya Allah. Akhirnya dengan bacaan Al-Fatihah tadi itu bayang iya, bahwa iya. kita udah ya Allah, koper sudah ada di depanku, ya Allah, Masya Allah. mudahkan. Jadi kita ngobrol dengan apa, setelah ada koper itu tadi pasti hilang semua itu Iya, nggak kita bawa deh urusan dunia, iya, hilang iya, iya, iya. itu awalnya seperti itu. Mengapa saya maksud ada koper di situ karena setelah Allahu Akbar, makanya ada Baitullah di situ Allahu Akbar. Seakan-akan kita itu, "Ini loh Allah, ini loh saya, Allah datang loh ya Allah. Saya hadir ya Rob. Saya Betul, mau ngadu nih ya Rob. Saya mau betul. ini, saya mau itu, saya ada masalah ini," gitu ya. Saya masalah itu. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat pemirsa, contohnya yang banyak masalah tapi sudah memberanikan diri nih, mengazamkan ya sudah punya kunci tadi seperti Ustaz sampaikan ya, sudah niat, sudah daftar, sudah jihadkan hartanya ya, itu 1.500.000 koper, taruh koper di situ deh. Taruh di koper, Betul. nanti setelah sholat pandang itu koper. Iya, Jadi Allah, ya Allah, saya sudah daftar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, cepatkan ya Rob ke rumahmu. iya, iya. Ar-Rahmanir Rahim ya Rob. Saya yakin gak lama pasti Engkau kasih. Jadi kita apapun beban kita dalam dunia itu pasti akan hilang. Kalau kita sudah masuk di ruangan di mana kita komunikasi dengan Allah nggak kebawa, Tat. Karena ada koper di depan, Tat. Masya Ada Baitullah Allah. di depan, Tat. Kita Jadi fokus kayak ibadah. seolah-olah kita masuk ke satu dimensi atau Heeh. dunia di Di mihrab itu di mana ada betul-betul Allah ada hanya di situ. kita dan Allah, Ah, gitu hanya ya. Allah di situ nih, "Ya Allah, Masya saya Allah. seharian seperti ini ya Rob," gitu ya. Mhm. "Saya udah seharian seperti ini ya Rob, saya di ini." Kadang kalau kita jalan-jalan mau ke mana,
Kadang kan sholatnya cuma di tempat yang lain ya. Iya. Nanti saya di situlah kita ya Rob, perjalanan saya sekian hari ya Rob. Kemarin seperti ini ya Rob, itu orang itu mau, orang ini nih mau. Tolong lembutkan ya Rob. Orang ini masih ada masalah ini terus selesaikan ya Rob. Saya nggak pernah sekalipun sedikit pun selama ini Tat mendoakan diri saya sendiri. Saya selalu mendoakan orang-orang yang titip doa dengan saya Tat. Nah, itu ya, Gitu catat loh ya. Tat. Ada bahasanya namanya kalau di Mandat Rezeki itu kickback ya. Kata Rasulullah, ketika seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya, maka malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan orang yang mendoakan muslim yang lain. Tuh, catat. Jadi kalau misalkan kita pengen doa kita lebih powerful untuk bisa ke Baitullah, ya doakan orang-orang yang sudah sampai ke Baitullah, Ya, titip doa dan doakan ya Allah mabrurkan umrohnya ya, dan mudahkan mereka dalam menjalankan ibadah umroh. Nanti doa itu seperti seolah-olah eh, kembali kepada kita karena didoakan oleh malaikat. ya, Satu lagi Bu Siti. Jadi yang nonton ini mungkin bukan hanya para tamu-tamu Allah ya, calon-calon yang pengen ke Baitullah. Ada juga para pejuang Baitullah nih di sini ya, yang kita katakan sebagai para pesyiar Baitullah gitu. Boleh Bu Siti kasih motivasinya. Jadi kan Bu Siti ini backgroundnya bukan ustazah bukan. ya, seorang tukang urut. Ya mungkin ya mohon maaf Bu Siti, pasti kan kalau di masyarakat ada yang namanya meremehkan Ya, pasti itu atau Tat. memandang memandang ya ini tukang urut mau ke Baitullah gimana ceritanya gitu. Nah Ya, itu betul Bu Tat. Siti awalnya seperti apa nih? Bisa tetap semangat, bisa tetap niat ke Allah yang baik gitu biar bisa mengajak sebanyak-banyaknya umat muslim ke Baitullah. Bahkan mungkin dulu ketika Bu Siti sebelum berangkat umroh kan udah ngajak orang kan. Nah itu Ya, gimana tuh? Ya ngajakin umroh gitu kan lo pasti ada yang lo ngomong, ya lo aja ngajakin belum lo umroh aja sendirinya belum. belum Iya, umroh gitu. Nah pasti. itu gimana Bu Siti? Heeh. Coba Nah, memang bisa sangat luar ditambahkan. biasa sekali ya buat, pemirsa semuanya, baik yang sudah umroh atau belum atau pegawainya Allah deh, anggap aja pegawai Allah atau peziarah Baitullah. Kita yakin bos kita Allah, travelnya sebatas jembatan, Hmm. ya, kendaraan. Jadi di sini saya, untuk sahabat pemirsa semuanya ya, untuk remehan hina itu pasti. Karena apa? Karena setelah kita nyampein, "Ih belum ke Baitul," tapi kita buktikan dengan cara setiap saya yakin ucapan adalah doa. Hmm. Ya kan Allah bersama prasangka hambanya. Betul betul. Jadi Ada setiap indah saya mengajak orang ya. tersebut, "Ayo kita umroh." "Emang itu udah belum?" "Nah saya pengen berangkat nggak sendiri? Saya Ya. mengajak dirimu, saya pengen ngajak bapak, saya pengen ngajak ibu. Nanti di sana oke deh, karena kan saya ini tukang ngurut, nanti di sana gratis deh nggak usah bayar." Gitulah dengan Ah, bahasa saya ya. Nanti bahasa yang lain boleh kok diiniin. Nanti, "Ya udah deh kalau nanti umroh sama kamu mau, umroh dengan kamu mau." Gitu. Jadi saya ucapan, saya yakinin dulu deh sama Allah. oh ya. Karena ucapan adalah doa, diucapkan lebih dari 100, 10 kali, bahkan 1000 kali, yakin pasti kabul. Tapi kuncinya kita jalanin dan doain. Kita bisa berdoa Hmm. sambil ikhtiarin. Jadi saya Hmm. selalu dulu awalnya, "Emang ibu udah belum?" Makanya saya tuh pengen ibadah nggak sendiri, pengen orang banyak. "Oh gitu ya bu, ya udah deh, nanti aja lagi." Setiap saya ngajak orang, saya ucap saya nanti dengan saya, dengan saya, dengan saya dan Allah qadarullah. Walaupun saya belum ke Baitullah, saya bisa berangkat dengan membersamai orang-orang yang saya ajak. Allah Catat. karim Jadi ya. seperti itu. Jadi buat mitra-mitra ataupun buat, sahabat ini ya, apa namanya, Masya Allah. pemirsa semua ya, pemirsa semua yang masih kayaknya, "Aduh aku belum umroh deh, aku mau umroh dulu deh." Memang kalau berat, minimal itu aja. Mulai berprasangka baik, berhusnudzon dulu dengan Allah. Ya, Ya jadi kan habib minanas gitu ya, Kak, ya. kata Allah dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku kata Allah. Ya, Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, mhm. kehidupan-kehidupan kita itu ya kebaikan demi kebaikan akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ya betul, Kak. Jadi prasangka baik bukan hanya dengan Allah, dengan habib minanas. Saya selalu Hmm. gini, mengajarkan dari keluarga lah minimal. Pokoknya berpikir positif. Dengan siapapun dan dengan apapun atau hablum minallah hablum minanas. Berprasangka baik dengan hablum minallah dan hablum minanas. Ya, Contohnya itu jahat ini. Belum tentu kok. Orang jahat itu kan pasti ada alasannya. ya, Tapi selama ini baik-baik juga dengan kita. ya, Orang jahat jangan dideketin deh gitu ya. Tapi qadarullah orang-orang jahat itu sekarang banyak kok ke Baitullah Kak. iya, Gitu loh. Jadi lu jangan deketin dia itu orang nggak baik, itu wanita iya, itu yang malam iya, iya. ini. Tapi alhamdulillah Tat, setelah kita deketin gitu ya Tat ya. Jadi mulai berpikir positif dengan siapapun dan dengan hal apapun. Insya Allah dampaknya ke kita. Masya Jadi Allah. seperti itu Kak. Positif, husnuzon, Heeh, berprasangka baik heeh, sama orang, hablum mhm. minallah, sama Hablum minanas, manusia ya, hablum dan minanas. kepada Allah hablum minallah, selalu berhusnuzon sama Allah. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu tapi itu yang terbaik dari Allah untuk kita, dan bisa jadi kita menyukai sesuatu tapi Allah sudah siapkan yang lebih baik untuk kita semua. Nah, Terus ini saya mau tanya. siap. Jadi kalau setelah umroh yang pertama tadi hampir setiap bulan umroh gitu ya, itu berarti total sampai sekarang udah berapa kali umroh gitu? Baru semalam kami ngitung Tat. Ah, Setelah kita telepon gitu, heeh heeh. saya hitung pas 37 kali di bulan kemarin. Itu udah dipotong 2 tahun corona ya Tat.
Allahu Akbar. Jadi, ya Allah. Jadi 37. 37 kali. 37 kali. Dipotong ke pandemi kemarin 2 tahun, ya berarti kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun udah 37 kali Ya, umroh. Tat. Itu Oh, yang Masya saya Allah. sendiri berangkat ke sana ya, Tat. Iya, Belum lagi iya, saya iya. berangkat-berangkatkan segitu, Tat. Jadi kalau bisa Iya, dibilang tadi kan juga sebulan ya, memberangkatkan umroh ya, iya banyak. 23 orang yang Iya, diberangkatkan umroh. Masya iya, Allah, luar biasa Bu Siti. gitu, Tat. Ya, apa sih motivasi Bu Siti sekarang tadi mendaulatkan dulunya sebagai tukang urut badan fisik gitu ya, sekarang menjadi tukang urut hati-hati Hati. orang-orang yang pengen ke Ya, Baitullah. Apa ya. motivasinya Bu Siti? Motivasi kalau kami cuma satu sih, ibaratnya kembali lagi ke rukun Islam, Hmm, gitu ya. hmm, Rukun Islam itu bagi yang mampu, bukan karena kita banyak yang hati, bukan kita berpangkat ya, hmm. bukan untuk orang yang kaya. Ya, Baitullah itu urusan hati. Makanya tugas kita itu tukang urut hati manusia, umat Allah muslim bagaimana bisa ke karim. Baitullah. Betul Seperti ya itu. teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Baitullah itu kayaknya kita terlalu sombong kalau bilang karena harta kita bisa Ya, berangkat ke Baitullah. betul. Karena kalau misalkan kita lihat banyak nggak orang yang punya rumahnya lebih dari satu, mobilnya berderet, Baik, tanahnya di mana-mana, tapi nggak pernah sekalipun ke Baitullah. banyak. Banyak gitu. Sebaliknya ada orang yang dia ya mungkin bahkan rumahnya masih ngontrak kayak dulu Bu Siti kan rumahnya belum punya gitu kan tinggal di kebun. Ya, tidurnya beralasan kardus gitu kan. Tapi diundang sama Allah ke Baitullah. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Banyak teman-teman sekalian. Jadi ya tadi Bu Siti ya, Baitullah itu bukan soal uang. Terlalu kecil bagi Allah mengundang seorang hamba yang punya uang saja untuk datang ke Baitullah. Tapi Baitullah itu adalah soal hati. Seberapa besar rindu yang disampaikan ke Baitullah. Seberapa besar cinta yang kita sering lantunkan dalam doa-doa kita untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ya, dan seberapa kuat azam kita dengan harta-harta kita yang kita sisihkan untuk kita berangkat ke Baitullah. Catat teman-teman sekalian. Jadi sekarang Bu Siti diamanahi sebagai kepala cabang Samira Travel di Jambi, Ya, ya. alhamdulillah, Tat. Dan alhamdulillah sudah banyak tim juga yang ada di Jambi bahkan di daerah-daerah lain, Siap. ya. Dan sama-sama menjadi syiar Baitullah sebagai kepanjangan tangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak orang-orang ke Baitullah. Bu Siti, Siap. mungkin kata-kata Oke. penyemangat atau inspirasi untuk teman-teman semua yang hadir di sini yang masih banyak beralasan ke Baitullah itu untuk orang-orang yang mampu. Boleh Bu Siti sampaikan, omelin kalau perlu Bu Siti. Ya. Baik buat sahabat semua ya di seluruh Indonesia bahkan dunia, ya. Ya. Jangan Baitullah itu hanya ada dalam pikiran kita. Baitullah itu harus kita kerjakan. Baitullah harus kita ikhtiarkan. Karena apa? Karena Baitullah itu adalah rumah Allah. Buat sahabat-sahabat semua ini yang sudah lebih dari saya, Allah titipkan hartanya ya. Sekarang mungkin pesan saya, jangan banyak berpikir, cepat ambil keputusan. Penyesalan ya akan berakhir. Dan pengalaman kita semuanya ini tadi akan menjadi guru. Itu ya Tat ya. Masya Allah. Jadi buat sahabat-sahabat semua, buat pemirsa semuanya, bismillah yakinin dulu Allah. Bersihkan hatinya, Baitullah itu untuk orang-orang yang Allah pilih. Jadi seperti itu. Betul. Jadi mumpung hari ini ada Ya, rezeki, betul. mumpung hari ini masih ada usia, ya. Karena guru saya pernah bilang Bu Siti, Allah itu panggil kita hanya 3 kali. Ya, betul Tat. Panggilan pertama itu panggilan sholat, Ya, ya, terdengar suara azan, kita sebagai seorang hamba yang baik menjawabnya dengan melaksanakan sholat. ya, Panggilan kedua itu surah ke-22 Al-Hajj, ya, ayat ke-27 bisa dilihat nanti di halaman sebelah kanan di tengah gitu ya. Itu Allah berfirman bahwa wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Allah undang kita untuk bisa berangkat ke Baitullah. Dan gimana cara kita menjawabnya? Nabi Ibrahim mencontohkan dengan kita ke depan Ka'bah lalu kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut seruanmu ya Allah, kami sambut seruanmu ya Allah. Dan panggilan Allah yang terakhir Bu Siti ya, yang nggak ada panggilan setelah panggilan ini, kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Allah panggil kita di panggilan yang ketiga terakhir sebelum sempat kita ngejawab panggilan Allah di panggilan yang kedua. Datang ke Baitullah. Maka teman-teman sekalian, saya Bu Siti ini pengen gregetan ya sama orang-orang yang belum berangkat ke Baitullah. Boleh ikuti nanti di TikTok saya challenge 30 hari menuju ke Baitullah. Belum ada uangnya bisa ikut hajat 30 hari kita baca surah Al-Mulk bareng-bareng. Ya, kalau sudah ada uangnya 1.500.000 beli perlengkapan iya, dulu ya Bu Siti betul, ya. betul. Biar makin kenceng doanya di rumah ada Iya, koper, di banget. rumah ada seragam gitu ya. Di rumah kalau bawa bapak ada kain ihramnya bisa dipakai. Wah, Masya Allah ya. Diselimutin ataupun dipakai buat sholat gitu. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan itu nanti bisa Iya, berangkat ke Baitul. Terus kalau udah ada rezeki jangan dipakai buat yang lain. Ya, pakai buat DP umroh. betul. Itu
cara utamanya bagaimana membuka keran-keran rezeki, membuka pintu-pintu rezeki, itu adalah daftar. Ya, betul. Jadi sudahi perdebatan umroh dulu atau haji dulu, yang bener daftar dulu, biar Ya, kita bisa berangkat ke ya, Baitullah, betul. gitu Bu Daftar Siti. dulu. Siap, Kak. Ya, Bu Siti, terima kasih nih atas kehadirannya hari Iya, ini di siap. segmen Inspirasi Umroh bersama Siap. Dokter Umroh. Mudah-mudahan banyak teman-teman sekalian yang terinspirasi dengan kisah ini ya, bahwa Baitullah itu bukan karena uang, bukan karena harta, Mhm, ya, tapi Baitullah itu karena kita mendahulukan Allah, mhm. mengutamakan Allah dan menomorsatukan Allah. Catat teman-teman sekalian, Mhm. ya. Sampai jumpa di Inspirasi Umroh berikutnya, bangun kisah suksesmu menuju ke Baitullah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Siap. Siti ya. Ini mau berangkat lagi nanti ke Iya, Baitullah ya. Mohon insyaallah, doa siap. buat teman-teman Mhm. semua yang ada di sini yang menonton Dokter Umroh hari ini di segmen Inspirasi Umroh. Mudah-mudahan semakin banyak orang Amin. yang bisa berangkat ke Baitullah. Terima kasih, saya Usaid Rahman, Mhm, Dokter Umroh Anda ingin mengobati rasa rindu ke Baitullah. Sini, 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 sini. Saya mhm. kasih tahu resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Saya Siti. sama-sama, Kak.